Halo guys, selamat datang di Bronson Audio YouTube channel. Kali ini kita mau ngobrolin tentang produk-produk audio yang ada di depan kita. Nah, barang-barangnya ini kita pasangkan di mobil Nissan Grand Livina. Pemasangannya sendiri menghabiskan waktu yang cukup lama dan biayanya lebih kurang hampir sama dengan harga mobilnya, yaitu lebih kurang 100 jutaan. Gimana menurut teman-teman? Percaya nggak teman-teman? Halo guys, ketemu lagi kita di Bronson Audio Channel. Buat teman-teman yang baru pertama kali melihat atau join di channel YouTube kita, jangan ragu-ragu, langsung tekan tombol subscribe. Dan buat yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya update video-video kita yang terbaru dan keren-keren pasti teman-teman dapatkan. Oke? Langsung aja kita mau ngobrolin tentang produk yang dipasang di mobil Grand Livina ini. Jadi sambil kita ngobrolin tentang produk, di dalam lagi Teddy lagi nyeting di nunggu dia selesai. Kita pergunakan waktu kita untuk ngebahas produknya dulu ya guys. Jadi di sini head unit yang kita pasangkan di mobil Grand Livina ini, kita menggunakan Alpine ILX F309E. Di sini head unitnya posisinya floating, universal buat hampir semua unit mobil. Bodinya single din, ukurannya 9 inch. Jadi udah pasti enak dilihat, karena tiba-tiba yang tadinya misalkan standar mobil umumnya kan 7 inch, datang 9 pasti lebih nyaman nontonnya, gambarnya lebih bagus, lebih besar. Di sini ada Apple CarPlay juga, Android Auto, HDMI. Untuk formatnya juga udah bisa membaca format audio FLAC. Kebanyakan teman-teman mengharapkan, oh bisa nih udah lebih enak, karena suaranya dan dia butuh cukup besar storage untuk merekam hasil audionya. Jadi lanjut dari head unit kita ke prosesor. Prosesor yang digunakan, kita menggunakan Helix DSP Pro MK2. Di sini 10 channel karena kita upgrade sampai 4-way. Jadi di mobil ini kita melakukan perubahan dari sistem audio speaker depannya, bikin pilarnya custom 4-way, di mana speaker-speakernya yang kita gunakan adalah dari Sony Hi-Res sebagai super tweeter, dan ada Flux seri MC-COM 3-way. Kita main aktif semua, jadi 8 channel kita masukkan ke dalam prosesor ini. Di prosesor ini sendiri sudah Hi-Res ya guys, jadi udah pasti suaranya udah jauh lebih bagus dari yang tidak Hi-Res. Oke, lanjut di sini kita menggunakan power dari Zapco 6 channel untuk mendrive speaker-speaker, dan dibantu tambahan 4 channel dari Flux seri Evo 150.4. Jadi sudah cukup di 10 channel itu. Tip seri powernya sendiri sekalian yang Flux untuk ngedrive si subwoofer. Kita menggunakan subwoofer dari Flux seri Next 10.4 menggunakan 4 ohm. Oke guys, kita sekarang mau lihat instalasinya. Prosesnya seperti ini lebih kurang yang kita udah jalankan di hari kedua ini. Jadi dengan kabel-kabel instalasi untuk ke speaker-speaker depan 3-way, kita menggunakan Flux dari Symphony U-Wire. Ini kabelnya guys, isinya 4. Ini bisa dilihat kabelnya juga.
depan. Nanti buat relay-nya. Dan di sini kita nanti akan pindahkan juga DSP-nya kemari ke posisi ini. Kita menggunakan DSP Pro dari Helix 10 channel. Ini udah siap untuk ready 4-way ya guys, 4-way dengan subwoofer 1 piece di sebelah sini. Nanti powernya kita taruhkan subco di sebelah sini. Oke, lebih kurang seperti ini. Dan kita langsung lihat ke bagian depan proses sementara berikutnya. Yuk, jadi kita langsung aja ke pilar. Dan di sini pilarnya kita lagi masih proses pengerjaan. Proses ini kita membutuhkan waktu 4 hari untuk finishing dari awal sampai selesai. Kita tidak menggunakan pilar aslinya, jadi pilar asli tetap masih ada, masih utuh. Dan ini kita buatkan custom dari baru ya guys. Jadi semuanya bikinan. Dan nanti kita akan finishing, kita bisa pilih mau custom dengan jahit bahannya atau mau finishingnya dengan finishing seperti bahan aslinya, bahan ori gitu. Di sini head unitnya juga kita menggunakan Alpine Halo 9, ini belum terpasang. Awalnya pengerjaannya sebelumnya udah ada audio, cuma kali ini kita mau ngangkat video ini dengan sistem yang sudah pernah terpasang. DSPM-nya dengan Audison kita gantikan dengan Helix dengan yang berdiri sendiri, standalone. Jadi tadinya DSPM, tapi karena mau lebih lagi kita bisa menaikkan dengan DSP-nya sendiri plus amplinya sendiri, jadi terpisah sekarang. Tadinya gabung gitu guys. Oke, ini contoh pemasangan peredamnya juga. Ini ada peredam yang kita gunakan Dr. Artek Iridium, dan ini midbassnya yang kita pasang untuk 3-way. Jadi ini lebih kurang fitur yang kita gunakan, spek-spek produk yang kita gunakan di dalam mobil Grand Livina. Selanjutnya kita akan langsung melihat instalasi dan pemasangannya di dalam mobil, dari pemasangan kabel-kabel, pemasangan custom box-nya, kita melakukan perapihan di bagian bagasi. Placementnya juga bisa teman-teman lihat. Di bagian bagasi sendiri ada kita menyusun powernya, 2 power dengan 1 DSP. Sisanya semuanya clean. Di bagian tengah juga tidak banyak perubahan karena tetap memposisikan, membuat suara nyaman maksimal di bagian depan. Karena kebanyakan owner jadi driver mengendarai mobil sendiri. Jadi menikmatinya di bagian kanan supir. Oke, lanjut kita akan ngobrolin tentang harga totalnya nih guys. Apa benar totalnya itu hampir seharga mobilnya? Kalau teman-teman pecinta audio mobil, mungkin teman-teman sudah bisa mereka-reka, mengira-ngira ya lebih kurang dengan spek kabel yang bagus, dengan spek instalasi dan pilar custom box yang kita lakukan, itu habis hampir seharga mobilnya. Dan itu ya awalnya tidak direncanakan, jadi semuanya itu berjalan tidak disengaja, tapi akhirannya enaknya segitu guys. Lumayan banget ya, tapi hasilnya teman-teman bisa rasakan beda. Kita akan dengar hasilnya setelah yang di dalam selesai setting. Nah guys, sekarang kita mau langsung lihat pemasangannya di bagasi seperti apa. Yuk, ini dia. Jadi kita melakukan pemasangan seperti ini di bagasi, dan subwoofernya kita taruh sebelah kiri, custom box-nya, dan di sini kita menaruh posisi power, DSP, semua ada di sini guys. Untuk instalasinya kita menggunakan kabel-kabel juga dari Flux, dan di Zapco sendiri kita ini 6 channel seri Z 150.6 LX, oke? Dan DSP-nya ada di sini, powernya juga, oke? Terlihat walaupun produknya cukup banyak, kita akan bikin cover di sini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya
setelah ditutup rapi, dan kita akan langsung lihat di dalam pemasangannya seperti apa. Yuk! Nah, karena kita udah di dalam, kita mau lihat contoh pilarnya. Ini guys, teman-teman sekarang bisa ngeliat lebih kurang ya bentukan four-way. Jadi kita taruh super tweeter di bagian depan, paling depan, yang arahnya agak ke kaca, sedangkan yang atas itu tweeter. Dan itu twitternya Twitter Flux, cuma kita bikinin jaring tambahan supaya kalau ditekan dia tercover. Jadi kan kalau Flux sendiri memang masih banyak bolong-bolong. Ini kita bikin special request dari owner untuk dibikinkan jaring fullnya. Jadi kalau dilihat kayak gini sekilas sih yang kenalin Flux mungkin bingung ya, ini kok ya ini customer ya. Dan lanjut di mid-range kita melakukan double grill. Jadi di situ grill palang duanya yang biasa kita pasang ditambahkan juga dengan yang jaring. Jadi udah full. Terus di pintu mid bass kita belum keluarin sih, ditongolin, dibikin custom boxnya. Ini masih terlihat OEM, jadi mid bass di dalam pintu. Dan satu lagi yang terlihat tambahan di sini, Fine Halo 9. Oke, kita langsung aja mencoba fiturnya sendiri. Di sini kan tidak bisa Apple CarPlay, jadi kita lanjut. Yang paling gampang kita colokin aja. Ini aku belum connect Bluetooth. Kita langsung colokin ke si Apple CarPlay dan langsung muncul Apple CarPlay-nya. Kita bisa langsung tekan. Kita bisa lihat di sini juga barang-barang yang biasa dipakai untuk Teddy nyeting. Kebetulan belum dirapikan, jadi sekalian aja. Ini di sini ada RTA, audio control versi jadul ya. Mungkin sebagian orang nggak menggunakan alat ini lagi, tapi di sini kita masih tetap memakainya RTA. Dan ada lagi juga laptop untuk ke software prosesor Helix ya. Lanjut dari ini sih udah kelar. Dan kita bisa langsung tes audionya. Kita mau tes melalui YouTube. Pagi hari menyapa dengan indah. Ku tersenyum melihat kau masih lelah. Sudah dengan berbagai cara
ragu dan kita mau coba yang lain nih dari map. Google Map ada WhatsApp, ada Spotify. Di sini ada Waze juga, ada Line dan ada Zoom. Jadi di Zoom ini sebenarnya enaknya kalau kita lagi Zoom sama di perjalanan kita lagi butuh jam yang di jam itu kita harus Zoom, kita bisa lakukan di sini. Jadi tapi foto kita sendiri nggak ada, jadinya hilang. Tapi kita bisa tetap mendengarkan proses dari acaranya, nggak kehilangan, tetap dapat sambil map tetap jalan dan suara lagu juga dari suara Zoom. Oke. Untuk menu lainnya di Head Unit Halo 9 ini, menu lainnya kita bisa lihat hampir sama. Dia bisa Android Auto, radio, aux, AV-in, untuk TV tuner atau misalnya teman-teman mau ada mirroring, ini bisa diaplikasikan juga di sini. Bluetooth, USB. Itu guys, lebih kurang itu aja fungsi-fungsi dari Head Unit ini. Dan sepertinya udah selesai kita bahas tentang mobil Grand Livina ini, dan sampai ketemu di video kita lainnya. Buat teman-teman, jangan lupa di komen, di like, dan untuk tanya lebih lanjut langsung aja DM dan WhatsApp kita, telepon kita akan bantu. Siapa tahu bisa cocok untuk solusi yang teman-teman inginkan, audionya seperti apa. Oke? Sampai ketemu di video kita lainnya. Thank you guys, bye bye.